Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin menampilkan hasil diskusi kami yang berjudul Perkembangan Islam pada Masa Daulah Bani Abbasiyah yang disusun oleh Anggis Seprina Putri, Anggita Cahyani, Bella Anggraini, Fibi Sriati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anggis Seprina Putri dari kelompok 5 akan menjelaskan pada bagian sejarah berdirinya dinasti Bani Abbasiyah. Dinasti Bani Abbasiyah merupakan kelanjutan dari dinasti Bani Umayyah. Menjelang jatuhnya Bani Umayyah, telah terjadi banyak kekacauan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara. Kekacauan itu kemudian dimanfaatkan oleh keluarga Abbas dan kemudian ia membuat gerakan anti kepemimpinan Bani Umayyah, dan gerakan tersebut dipimpin oleh Ibrahim. Tetapi Ibrahim akhirnya dibunuh oleh khalifah terakhir Bani Umayyah, yaitu Marwan. Ketika Bani Umayyah berkuasa, Bani Abbasiyah sudah berusaha melakukan perebutan kekuasaan. Bani Abbasiyah bahkan telah melakukan perebutan kekuasaan sejak masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz, yaitu 717 sampai 720 Masehi. Pergantian kekuasaan dinasti Umayyah oleh dinasti Bani Abbasiyah diwarnai dengan pertumpahan darah, hingga akhirnya pada tahun 132 Hijriah sampai 750 Masehi tumbanglah Bani Umayyah dengan terbunuhnya Marwan ibnu Muhammad sebagai khalifah terakhir. Dengan terbunuhnya Marwan, mulailah berdirinya Bani Abbasiyah dengan diangkatnya khalifah pertama, yaitu Ali bin Abdullah bin Al-Abbas, dengan pusat kekuasaan awal di Kufah. Baik, lanjut ke pembahasan kedua, yaitu khalifah-khalifah dinasti Bani Abbasiyah. Dalam drama besar politik Islam dibuka oleh Abu Abbas As-Saffah sebagai pelopor dan pendiri dinasti Bani Umayyah. Di bawah ini silsilah para khalifah Bani Abbasiyah, mulai dari Abbas bin Abdul Muthalib sampai khalifah terakhir Bani Abbasiyah yang berkuasa di Baghdad. Para khalifah Bani Abbasiyah berjumlah 37 khalifah, di antaranya dengan demikian konsep khalifah dalam pandangan dan berlanjut generasi sesudahnya merupakan mandat dari Allah, bukan dari manusia, bukan pula sekedar pelanjut Nabi sebagai pada masa Al-Khulafa Ar-Rasyidin. Kalau dasar-dasar pemerintah Daulah Abbasiyah diletakkan dan dibangun oleh Abu Al-Abbas, As-Saffah dan Al-Mansur, maka puncak keemasan dari dinasti ini berada pada 7 khalifah sesudahnya, yaitu yang pertama Al-Mahdi, Al-Hadi, Hanum Ar-Rasyid, Al-Ma'mun, Al-Mutasin, At-Tawasik, dan Al-Mutawakil. Baik, demikian penjelasan dari saya. Penjelasan selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Terima kasih. Selanjutnya, Fibi Sriati. Pembahasan selanjutnya, penyebaran dan perkembangan Islam dinasti Abbasiyah. Pada masa pemerintahan dinasti Abbasiyah, luas wilayah kekuasaan Islam semakin bertambah. Baghdad sebagai pusat pemerintahan mengawasi pusat-pusat pemerintahan daerah yang berada di bawah kekuasaan dinasti Abbasiyah dan kemudian berpindah ke Kairo sejak tahun 1261. Islam semakin berkembang dan menyebar luas sehingga meliputi Hijaz, Yaman Utara dan Selatan, Oman, Kuwait, Irak, Iran atau Persia, Yordania, Palestina, Lebanon, Mesir, Tunisia, Aljazair, Maroko, Spanyol, Afghanistan, dan Pakistan, dan meluas sampai ke Turki, Cina, dan juga India. Pembahasan selanjutnya, kemajuan dan peradaban dinasti Bani Abbasiyah. Pada masa dinasti Abbasiyah, perkembangan ilmu pengetahuan ini terjadi saat kepemimpinan Harun Ar-Rasyid, yaitu khalifah kelima dari dinasti Abbasiyah. Ia membangun sebuah perpustakaan. Perpustakaan tersebut diberi nama Baitul Hikmah. Selanjutnya, perpustakaan tersebut dikembangkan oleh anaknya Al-Ma'mun.
Al-Ma'mun juga mengundang para ulama, penyalin, dan penulis untuk ikut berkontribusi memajukan peradaban ilmu. Perpustakaan tersebut bertambah besar dengan penambahan koleksi-koleksi buku. Selanjutnya, penulisan karya-karya juga melahirkan beberapa tokoh utama yang menekuni bidang masing-masing, di antaranya sebagai berikut. Yang pertama itu adalah bidang agama. Dalam bidang tafsir, pada masa itu sangat terkenal dengan dua metode penafsiran, yaitu tafsir bi al-matsur dan bi ar-rayi. Tafsir ilmu agama lainnya yang berkembang saat itu adalah fikih dan hadis. Dan yang kedua, bidang kedokteran. Salah satu tokoh dalam bidang kedokteran yaitu Ar-Razi. Karya utamanya Ar-Razi adalah Al-Hawi, buku yang komprehensif. Buku tersebut kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Latin dengan judul Continens. Yang ketiga, bidang filsafat. Asal mulanya filsafat itu berkembang di Yunani kuno oleh peneliti muslim seperti Al-Kindi dan Al-Farabi. Yang keempat, bidang astronomi dan matematika. Ahli perbintangan yang tersohor pada masa dinasti Abbasiyah adalah Abu al-Abbas Ahmad al-Farghani. Dan pada bidang matematika yang menjadi tokoh utamanya adalah Muhammad ibn Musa al-Khwarizmi. Ia berhasil merumuskan kajian ilmu matematika Arab. Karya yang paling masyhur adalah Al-Jabar. Dan yang terakhir itu bidang kimia. Jabir ibn Hayyan adalah bapak kimia bangsa Arab. Ia berhasil memodifikasi konsep kimia yang dirumuskan oleh Aristoteles. Selanjutnya, Anggita Cahyani. Di sini saya akan menjelaskan tentang strategi dan kebijakan pemerintah pada masa dinasti Abbasiyah. Pada masa awal berdirinya Daulah Abbasiyah, ada dua tindakan atau strategi yang dilakukan oleh para khalifah Daulah Bani Abbasiyah. Untuk apa? Untuk mengamankan dan mempertahankan dari kemungkinan adanya gangguan atau timbullah pemberontakan. Yang pertama, dia ada tindakan terhadap Bani Umayyah. Yang kedua, dia ada pengutamaan orang-orang keturunan Persia. Dalam menjalankan pemerintahan, Khalifah Bani Abbasiyah pada waktu itu dibantu oleh seorang wazir atau perdana menteri. Gitu. Dan selain itu juga untuk membangun atau menjalankan tata usaha, diadakan sebuah dewan yang bernama Diwanul Kitab atau Sekretaris Negara. Pada zaman itu, dinasti Abbasiyah dia juga mempunyai pola pemerintah yang diterapkan berbeda-beda sesuai dengan perubahan politik, ekonomi, budaya gitu. Sistem kebijakan yang dijalankan oleh Daulah Bani Abbasiyah antara lain yang pertama, dia ada para khalifah tetap keturunan Arab. Yang kedua, kota Baghdad digunakan sebagai ibu kota negara. Yang ketiga, ilmu pengetahuan dipandang penting dan mulia. Yang keempat, dia ada kebebasan berpikir sebagai HAM yang diakui sepenuhnya. Yang terakhir, yang kelima, dia ada para menteri keturunan Persia diberi kekuasaan penuh dalam pemerintahan itu. Gitu dia. Penjelasan selanjutnya tentang perkembangan politik dan militer dinasti Abbasiyah. Pada zaman dinasti Abbasiyah, konsep kekhalifahan itu berkembang sebagai sistem politik. Menurut pandangan para pemimpin Bani Abbasiyah, kedaulatan yang ada pada pemerintah berasal dari Allah, bukan dari rakyat. Sistem politik yang dijalankan oleh Daulah Abbasiyah ada 5. Yang pertama, dengan kekuasaannya sepenuhnya dipegang oleh khalifah yang untuk mempertahankan keturunan Arab murni, dibantu oleh wazir dan menteri
dan gubernur. Yang kedua, dia ada kebijakan kepentingan yang dilakukan oleh Mansur adalah memindahkan ibu kota Baghdad pada tahun 145 Masehi sampai 762 Masehi. Yang ketiga, dia ada ilmu pengetahuan yang sangat penting dan mulia. Para khalifah sendiri pada umumnya adalah ulama yang mencintai ilmu dan menghormati atau memuliakannya. Dan yang keempat, dia ada kebebasan berpikir sepenuhnya. Yang terakhir, yang kelima, para menteri keturunan Persia diberi hak sepenuhnya dan menjalankan pemerintahan. Selanjutnya, pada periode kedua dan ketiga dan yang keempat, kekuasaan politik Abbasiyah sudah mengalami kemunduran atau penurunan. Karena apa? Karena negara-negara bagian kecil sudah tidak menghiraukan pemerintah pusat-pusat. Bidang kemiliteran dinasti Abbasiyah pada saat itu dipimpin oleh ataupun dibentuk Departemen Pertahanan dan Keamanan, yang disebut dengan pemimpinnya Dinawul Zanal. Pada masa awal itu, pertempuran pemerintahan dinasti Abbasiyah, mereka telah memiliki pasukan reguler yang terdiri dari pasukan infanteri yang bersenjata tombak dan pedang. Sekianlah penjelasan dari saya. Selanjutnya, Bila Anggraini. Di sini saya akan melanjutkan bagian G, runtuhnya dinasti Bani Abbasiyah. Terjadinya keruntuhan khalifah di dinasti Bani Abbasiyah disebabkan karena pemerintahan yang ada di pusat tidak lagi dapat mengontrol pengendalian dan mengawasi jalannya roda pemerintahan yang berada di daerah-daerah wilayah. Kekuasaan Daulah Abbasiyah yang berada di sepanjang kawasan Mediterania dengan Asia Tengah. Ada 4 faktor penyebab runtuhnya, berupa yang pertama, lepasnya wilayah-wilayah kekuasaan. Yang kedua, terjadinya konflik antara berbagai suku bangsa Turki, Persia, dan Arab. Yang ketiga, terjadinya konflik keagamaan seperti antara aliran Mu'tazilah dan Asy'ariyah serta antara aliran Syiah dan Ahlus Sunnah atau Sunni. Dan yang terakhir, adanya serangan dari bangsa Mongol. Di antara sebab-sebab tersebut yaitu yang pertama, terjadinya perbudakan antara manusia. Yang kedua, kehidupan mewah di kalangan para pejabat. Yang ketiga, minum-minuman keras dan nyanyi-nyanyian yang rutin dipertunjukkan di kalangan istana. Adapun faktor dari dalamnya atau faktor internalnya, yang pertama, buhud dunia atau kecintaan yang berlebihan terhadap dunia atau kemewahan dunia. Dan konflik keluarga Daulah Abbasiyah yang berujung pada perebutan kekuasaan, meningkatnya konflik keagamaan, melemahnya jiwa patriotisme dan nasionalisme. Kalau faktor dari luarnya berupa banyak muncul pemberontakan dominasi bangsa Turki dan bangsa Persia dalam pemerintahan. Nah, telah sampai pada kesimpulan yang dapat kami ambil adalah kesimpulan 5 abad lamanya dinasti Abbasiyah berkuasa menurut catatan sejarah merupakan kekuasaan yang tergolong panjang dalam peradaban Islam. Dalam perjalanan panjang itu banyak keberhasilan yang diraih terkait dengan konteks dakwah Islam. Dinasti Abbasiyah telah berhasil menyatukan pergerakan dakwah antara pemerintahan dengan masyarakat. Pada tingkat penguasa, kegiatan dakwah mendapat dukungan penuh dari pemerintah dengan menyediakan segala fasilitas penunjang. Sedangkan pada tingkat masyarakat, para pendakwah memiliki semangat yang besar untuk menyampaikan agama tanpa terpengaruh dengan keadaan.
negara itu tersebut. Terima kasih, mungkin itu aja yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.